semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Fajrina atau biasa dipanggil Ola. Sekarang saya sedang mengenyam pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bengkulu. Tahun ini saya sudah berusia 21 tahun, yang mana sudah banyak sekali cerita yang dilalui selama 21 tahun belakangan ini. Salah satunya tentang bagaimana pada akhirnya saya memutuskan akuntansi sebagai program studi pilihan pendidikan saya. Ketertarikan saya pada akuntansi itu bermula ketika sekolah menengah atas atau yang biasa kita sebut dengan SMA, yang mana menurut saya akuntansi itu merupakan hal yang baru karena akuntansi baru saya pelajari ketika saya sudah duduk di kelas 12 yang masih bercampur pada mata pelajaran ekonomi. Ketertarikan itu kemudian membantu saya untuk memutuskan bahwa program studi akuntansi adalah prodi yang akan saya pilih untuk pendidikan lanjutan saya, yaitu semasa kuliah. Kemudian saya memilih akuntansi itu karena menurut saya akuntansi itu program studi yang cocok untuk orang seperti saya yang menurut saya cenderung pendiam dibandingkan teman-teman saya yang tertarik pada program studi yang lain seperti contohnya ilmu komunikasi, yang menurut saya itu program studi yang sangat cocok untuk teman-teman saya yang cenderung vokal atau sangat suka berbicara. Jika membahas mengenai kepribadian, tentunya setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan tentunya menjadi ciri khas yang melekat atas dirinya. Dari sekian banyak kepribadian, saya termasuk orang yang memiliki kepribadian melankolis. Melankolis bukan diartikan sebagai kepribadian cenderung sedih, galau, ataupun depresi ya teman-teman. Melankolis di sini diartikan kepada kepribadian yang menyukai keteraturan, rapi, dan juga cenderung sistematis dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini tentunya tidak saya katakan tanpa dasar. Hal ini dikarenakan kepribadian itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari saya. Sebelumnya saya mengungkit mengenai kepribadian melankolis dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi sebenarnya bagaimana sih kehidupan melankolis tersebut? Jadi kehidupan melankolis yang saya maksudkan adalah saya sangat menyukai bahwa kehidupan sehari-hari saya itu teratur, terjadwal, dan bahkan sampai terperinci. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya selalu membuat daftar atau jadwal dari kegiatan yang akan saya lakukan. Bahkan saya memiliki jadwal to-do list mengenai apa saja sih yang harus saya lakukan. Saya bahkan meletakkan to-do list tersebut di meja belajar saya dan juga memilikinya di handphone yang selalu saya kenakan. Hal tersebut tentunya saya lakukan bukan tanpa alasan, karena saya sangat menyukai kehidupan sehari-hari saya bisa teratur dan juga terperinci. Kemudian hal itu tidak hanya berhenti batas di situ. Saya bahkan terbiasa dari kecil untuk mencatat detail mengenai hal-hal apa yang harus saya ingat dan saya kerjakan di dalam buku harian kecil atau buku memo kecil. Contohnya seperti ini, saya terbiasa untuk mencatat hal-hal yang harus saya ingat di dalam buku memo atau buku diary kecil. Setelah mengungkit mengenai kehidupan sehari-hari saya dari skala 1 sampai 10 mengenai seberapa excited saya mengenai kehidupan sehari-hari saya, mungkin saya akan memberikan angka 8. Mengapa 8? Karena dari angka 8 tersebut masih tersisa 2 angka lagi, yang artinya masih ada hal yang bisa saya explore atau saya pelajari untuk bisa sampai di titik angka 10 tersebut. Hal ini tentunya membantu saya untuk menjadi pribadi yang tidak cepat puas atau sampai yang sudah saya miliki sekarang. Meskipun begitu, saya tidak berkecil hati dan saya tetap menganggap bahwa apa yang sudah saya capai sekarang dan kondisi yang sudah saya usahakan sekarang sudah termasuk dalam kondisi terbaik saya, meskipun masih ada kekurangan yang saya miliki. Di balik kepribadian dan kebiasaan saya yang cenderung monoton, sebenarnya saya cenderung menyukai banyak hal. Yang pertama, saya sangat menyukai dan menikmati mendengarkan musik. Selama menempuh pendidikan, saya terbiasa untuk mendengarkan musik untuk membantu saya fokus dalam belajar ataupun mengerjakan tugas yang sedang saya miliki. Yang kedua, saya sangat menyukai warna ungu dibanding warna-warna yang lainnya. Namun, anehnya terkadang saya menyukai warna seperti hitam, abu, ataupun putih yang menurut saya cukup netral. Yang ketiga, saya sangat menyukai teh
dibandingkan kopi. Hal ini cukup unik karena hal ini berawal mula dari saya yang memiliki toleransi yang sangat rendah terhadap kafein. Yang keempat, ketika berhubungan dengan sosial media, saya tentunya akan memilih Twitter. Mengapa demikian? Karena saya merasa Twitter lebih nyaman dan orang-orang yang di sana lebih apa adanya ketimbang sosial media lain seperti Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, saya sangat menyukai wangi-wangian yang segar seperti buah-buahan atau yang menenangkan seperti bunga ketimbang wangi yang terlalu menusuk seperti kopi ataupun bau-bau yang lain yang sangat menyengat. Ketimbang momen unik, mungkin saya akan mengatakannya sebagai momen yang cukup berkesan bagi saya akhir-akhir ini. Yang pertama adalah ketika beberapa hari yang lalu saya baru saja memberikan buket bunga dan juga makanan kepada teman saya yang baru saja selesai melaksanakan ujian. Yang kedua, ketika saya dan teman-teman kuliah saya yang sebelumnya jarang berinteraksi makan siang bersama, menurut saya hal ini cukup menyenangkan. Dan yang ketiga itu saya akhir-akhir ini lebih sering berdiskusi secara langsung dan melakukan diskusi di luar bersama rekan kelompok saya setelah sebelumnya lebih sering melaksanakan diskusi secara online. Dan juga hal ini menyenangkan karena saya sangat suka mendengarkan orang lain menceritakan tentang kehidupannya. Hal yang saya sukai mengenai diri saya adalah sebagaimana saya sangat terorganisir dan juga terjadwal. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan atau bahkan monoton. Tapi menurut saya ini adalah hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan dan bahkan ada kepuasan tersendiri yang saya rasakan apabila kegiatan saya itu terencana, terorganisir dan juga apabila daftar yang saya buat dalam to-do list tersebut sudah selesai atau sudah terpenuhi. Menurut saya ini juga bisa menjadi suatu kelebihan. Mengapa demikian? Karena kegiatan yang saya lakukan tersebut membantu saya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang baik dalam manajemen waktu dan juga disiplin dengan waktu. Kekurangan yang paling mencolok dari diri saya adalah saya pribadi yang sangat mudah cemas atau orang yang gampang panikan. Hal ini mungkin dirasakan oleh teman-teman atau orang sekitar saya karena biasanya apabila saya sedang berada dalam kondisi panik, biasanya saya menjadi pribadi yang heboh dan tentunya mempengaruhi orang-orang sekitar saya. Teman-teman perlu ketahui bahwa untuk memikirkan sesuatu itu memang baik, namun apabila terlalu dipikirkan secara berlebihan dan menjadi beban sehingga menimbulkan rasa panik yang berlebih, itu malah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya sudah mulai membiasakan untuk bisa mengontrol diri dan juga lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu agar saya tidak menjadi pribadi yang terlalu gampang cemas dan tentunya mempengaruhi kinerja saya dalam melaksanakan sesuatu. Apabila kita membahas mengenai perkembangan diri, tentunya setiap orang memiliki perkembangan diri yang berbeda-beda, baik itu signifikan atau tidak. Saya merasa saya yang sekarang sudah berusia 21 tahun sudah lebih bijak dalam mengontrol diri, baik itu secara waktu ataupun secara emosional, dibandingkan saya yang saat itu masih berada di semester 1 ataupun Nabila yang pada saat itu berusia 18 tahun. Selain itu, saya juga merasa bahwa dalam penyelesaian masalah saya sekarang sudah lebih bijak dibandingkan terdahulu, dimana apabila ada permasalahan, saya dan teman-teman sudah terbiasa untuk mengkomunikasikannya terlebih dahulu dibanding untuk menahan diri yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman antara satu dan yang lainnya. Dan menurut saya hal itu merupakan termasuk dalam perkembangan diri karena hal tersebut membantu saya untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik dengan berusaha untuk mengutarakan dan mengkomunikasikan pandangan saya terhadap suatu hal, saya menyukainya atau tidak. Bila kita membahas mengenai perkembangan diri, tentu sangat erat kaitannya dengan pengalaman baru. Nah, di sini saya berniat untuk berbagi cerita mengenai pengalaman baru yang menurut saya cukup menarik dan juga cukup berpengaruh terhadap diri saya, yaitu kegiatan kampus mengajar yang dinaungi oleh
Kemendikbud. Dan ya, tentu saja tercermin dari namanya, kegiatan ini berisikan kegiatan berupa belajar mengajar yang terdiri dari sekolah dasar dan sampai sekolah menengah pertama. Nah, kebetulan saya terbagi ke dalam bagian yang sekolah dasar. Hal ini termasuk hal baru bagi saya. Mengapa demikian? Karena sejauh ini saya belum pernah berkontribusi secara langsung terkait kegiatan belajar mengajar. Apalagi saya sekarang adalah mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi, yang mana S1 Akuntansi ini bukan merupakan bagian dari program studi yang berfokus pada bidang pendidikan. Kampus mengajar ini menjadi salah satu kegiatan yang menurut saya termasuk dalam pengembangan diri. Mengapa demikian? Karena selama kegiatan ini berlangsung, saya merasakan saya banyak belajar hal-hal baru. Mulai dari belajar apa itu pedagogi sekolah, yang mana tidak saya dapatkan atau saya tidak pelajari pada program studi saya. Kemudian bagaimana caranya bekerja sama dalam tim dengan orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, yang tidak semuanya itu berasal dari wilayah Sumatera. Kemudian bagaimana sih caranya belajar untuk menghadapi anak sekolahan yang notabene-nya bukan berasal dari kota, yang kemudian juga saya belajar berinteraksi dengan para guru, mulai dari bagaimana administrasi sekolah dan juga bagaimana pengaplikasian teknologi yang ada di sana. Sehingga saya merasa kegiatan kampus mengajar ini membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mulai dari menjadi pribadi yang lebih disiplin, terus bisa bekerja dalam tekanan dan juga toleran, yang artinya saya belajar untuk mengerti orang lain, mulai dari budayanya yang berbeda, cara berbicara, dan juga hal lainnya yang menurut saya itu merupakan hal yang menarik untuk diikuti dan juga berperan banyak untuk perkembangan diri saya. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri adalah saya berharap semoga Nabila bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga selalu menjadi orang yang berpikir positif dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Dan tentunya saya berharap Nabila yang sekarang ada di depan kamera itu menjadi pribadi yang tidak gampang puas dan selalu mencoba yang terbaik dalam segala sesuatu hal. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas keputusan sebelum-sebelumnya yang sudah saya ambil, termasuk keputusan untuk memilih program studi akuntansi sebagai pendidikan saya. Karena saya tidak merasa menyesal menjadi bagian dari mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu, dan saya berharap saya bisa menjalani perkuliahan ini sampai akhir dan juga nantinya bisa berkarir dalam lingkup akuntansi, dan tentunya merasa puas atas apa pilihan yang saya pilih sekarang dan tentunya tidak menyesalinya di hari yang akan datang.